Bapak-bapak jangan terlalu sering pakai logika. Makanya saudara ya, saya selalu ingat-ingatin ya, survei membuktikan yang lebih banyak kena stroke itu laki-laki daripada perempuan. Ya, kenapa? Karena memang secara ilmu ukuran otak laki-laki lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi udah ukurannya kecil, memorinya penuh. Semua dipikir. Waktu nggak sanggup, jebol. Beda sama perempuan, otaknya lebih gede tapi nggak ada isinya. Karena jarang dipakai. Ya, ibu-ibu itu jarang mikir. Bapak-bapak itu saudara anaknya masih mau kuliah 3 tahun, 10 tahun udah dipikir loh dari sekarang. Bener, dia udah mikir nanti uangnya dari mana, nanti gimana. Ibu-ibu itu enggak, dia pakai perasaan terus. Nggak ada duit, nangis. Habis nangis udah selesai. Ada masalah, hatinya tertekan, curhat sama temennya. WA, gue mau cerita nih, kenapa bete banget sama suami, kenapa ini gini, curhat panjang banget saudara. Padahal temennya nggak baca loh. Saking panjangnya temen cuma gini, terus dia balas, yes, amin ya, berdoa saja. Udah belum dia. Padahal juga nggak dibaca. Tetapi itulah wanita. Wanita itu selalu pakai perasaan. Saya kemarin ada ibu yang telepon saya malam-malam, Bu Debbie, saya berantem sama suami. Terus dia nggak mau ngomong nih. Yaudah besok pagi waktu dia bangun ibu cium dia, nggak mau. Ya kalau dia tegur saya ya saya mau. Kalau nggak ya malas juga Bu. Ya jangan gitulah Bu. Ya laki-laki itu memang begitu, kelihatannya kuat, padahal mereka itu makhluk yang lemah. Ya nanti kita lihat aja besok pagi ya. Besok pagi ya saya tanya, Bu gimana Bu? Nggak mau jawab, nggak mau noleh, nggak mau ini. Ya udahlah biarin aja, saya mau pergi. Ya nggak lama suaminya WA saya, Bu, dua-dua curhat sama saya saudara. Iya saya bilang, itu loh, iya Pak nggak usah marah-marah Pak, ingat kesehatan Pak. Udah marah sebentar aja, ibu diajak ngomong. Istri saya itu ya Bu, saya itu sampai bingung ya sama perempuan. Dia lupa saya ini juga perempuan. Saya bilang Pak, ingat wanita itu perasaannya lembut Pak. Ya, perasaannya wanita itu halus. Nah itu yang saya bingung Bu Debbie. Wanita itu katanya perasaannya halus, tapi nggak semau disebut makhluk halus. Ya nggak mau lah Pak, setan dong. Ya, dibilang makhluk halus marah dia Bu. Padahal perasaannya halus, cuma gini tersinggung lalu marah. Saya bilang Pak ya ini aja Pak yang ngalah. Jadi saya tuh bingung saudara ya. Sampai ibunya bilang, saya tuh jengkel ya Bu. Ibu tahu nggak, semalam kita berantem, saya nangis termehek-mehek Bu di atas kasur. Dia ngorok. Memang disitulah bedanya laki-laki dan perempuan. Kenapa? Anda nangis kan baper ibu-ibu ya. Baper nangis, suamiku nggak ngerti, berharap suaminya bujukin dia belai rambutnya. Udah ya sayang. Yang nggak diperhatikan tambah baru sambil ngintip suaminya. Halo ibu-ibu. Ya, lalu suaminya begini, ini nangis terus, kapan berhentinya ya? Gue besok mau kerja nih, bisa telat berangkat nih kalau nggak tidur. Tidur dia ngorok. Nah istrinya baper, makin ngambek. Nggak pernah ketemu. Dia bilang, ibu suami saya itu nggak ngerti perasaan saya Bu, apalagi isi hati saya. Ya nggak bisa, orang suamimu tuh bukan dukun. Suruh ngerti isi hati, ya nggak mungkin. Coba kalau ada orang konseling, Bu Debbie saya mau konseling, iya tentang apa? Ibu baca isi hati saya. Pulang kau ya, emang kau pikir saya dukun? Nggak bisa ibu-ibu mengharap suami mengerti isi hati dan perasaan kita. Capek deh. Bapak-bapak libatkan istrimu ya di dalam segala hal. Mau mutusin bisnis, ajak istri rangkulan. Ayo saya kita doa sama-sama. Amin. Ada ibu-ibu tuh yang bilang sama saya, Bu Debbie, suami saya itu nggak mau diajak doa Bu. Apalagi suruh kita gandengan tangan kalau malam mau tidur, dia nggak mau. Saya bilang sama suamimu, truk aja gandengan. Masa suami istri nggak mau gandengan? Gandeng itu tanda kita ini sehati, amin. Amin. Wanita itu sejak awal diciptakan menjadi seorang penolong. Jadi tolong pria jangan bilang no woman no cry. Tolong cabut kata-kata itu, amin. Karena kalau nggak ada woman, kamu nangis. Justru malah
Ya malah ada cry di sana kalau nggak ada woman. Tuhan itu tidak pernah salah. Ketika dia ciptakan Adam, dia lihat Adam. Saudara bisa bayangkan kalau nggak ada Hawa, Adam itu ngomong sama monyet. Jalan-jalan di Taman Eden, bingung. Monyet temennya, bener. Lalu Tuhan lihat, stres dia lama-lama, gila ini kalau nggak ada temen. Amin bapak-bapak. Ya. Ya, ibu nanti pulang bapak ditraktir loh. Ya, itu luapan hatinya langsung ya. Bapak ditinggal istri mau gila kan? Enggak. Berarti istrinya tidak berdampak ini. Ya, jadi saudara, ya Adam itu melongo, ya lihatin monyet, lihatin kambing, tidak ada yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan tuh melihat, kasihan ya. Tidak baik kalau manusia itu hanya seorang diri. Aku akan menciptakan bagi dia seorang penolong. Jadi wanita kita ini diciptakan sebagai di mana-mana yang namanya penolong itu lebih kuat daripada yang di. Maaf ya bapak-bapak. Pria itu hanya kelihatannya saja kuat, padahal lemah. Ya benar, Alkitab itu udah bilang kita ini diciptakan sebagai penolong. Ketika kita diciptakan sebagai seorang penolong, itu artinya Tuhan berikan kita kuasa sebagai seorang wanita untuk bisa mempengaruhi pria. Makanya ada statement yang berkata, di balik seorang pria sukses pasti ada wanita hebat di belakangnya. Di balik pria gagal banyak wanita yang tidak hebat. Yang amin cuma satu loh. Yang lain pada nggak mau ngaku. Jadi kita ini diciptakan sebagai seorang penolong. Nah bapak-bapak jangan bilang gini, tapi kan bu, kita ini kan gara-gara Hawa itu kita jatuh dalam dosa. Pertama kali ketika Tuhan menciptakan Hawa, Adam lagi tidur, diambil tulang rusuknya, Tuhan bentuk, lalu dikasih daging, lalu jadilah seorang wanita. Ketika Adam bangun dari tidur, dia lihat Hawa di sampingnya, kagum atas ciptaan Tuhan, seorang penolong yang diberikan. Adam bilang gini, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Luar biasa ya. Pada akhirnya setan tahu, setan membujuk Hawa untuk makan buah terlarang itu. Bapak-bapak, jangan langsung salahkan wanita. Kenapa setan membujuk Hawa? Karena dia tahu Hawa diciptakan sebagai penolong bagi Adam. Wanita penolong itu selalu ingat suami dan anak. Amin. Kita pergi kemana, makan apa, ingat, aduh suami anak, bungkus ya pak buat suami anak di rumah. Bener nggak? Suami nggak pernah ingat. Ya, makan sendiri ya. Pokoknya pulang tanya dari sama istri, malah udah makan? Belum. Baru udah makan. Akhirnya setan mempengaruhi Hawa. Alkitab berkata, ketika Hawa istrinya memakan buah itu, teringatlah dia akan suaminya. Lalu dia berikan buah yang dia makan itu tinggal separuh, dia kasih sama Adam. Saya mau tanya, kalau yang digoda Adam waktu itu, apa yang terjadi? Adam makan diam-diam satu pohon itu buah, habis semua. Hawa tanya, ngapain dah? Enggak. Kayaknya kamu habis makan apa enggak? Makanya setan itu tahu yang dia goda itu Hawa, supaya Hawa menggoda Adam. Bukan menggoda sebenarnya, naluri penolongnya itu. Dia makan buah itu enak banget, suamiku ini mesti nyicipin ini karena ini enak banget. Beda kalau Adam, saking enaknya dia habisin supaya Hawa mana ya, mudah-mudahan Hawa nggak lihat, dia makan habis. Maka gagallah setan, yang jatuh cuma Adam. Tapi setan tahu kebenaran ini, dia goda Hawa. Jadi bapak-bapak jangan salahin Hawa lagi sekarang ya. Saya sudah klarifikasi hari ini. Dan ini pakai ada kebenaran firman Tuhannya ya. Saya tidak berbicara atas niat saya sendiri loh. Ini Tuhan bukakan sama saya. Sudah cukup Anda menyalahkan wanita. Enggak ya. Jadi saudara udah ngerti sampai di sini, wanita itu penolong.
Makanya saya berdoa juga di sini para wanita, engkau punya kuasa untuk mempengaruhi suami. Tapi tergantung engkau pengaruhi ke hal yang buruk atau hal yang baik. Ya, jangan ikutin setan, karena hari-hari ini saya melihat banyak orang Kristen akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dia pengaruhi suaminya, jauh dari ibunya, jauh dari kakaknya. Akhirnya musuhan, begitu nikah jadi permusuhan keluarga, ibu sama anak terpisah. Ada saya dengar orang bilang, itu Bu, sejak anak saya nikah sama perempuan itu Bu, dia nggak pernah hormat sama saya. Ada loh mantu-mantu yang begini nih. Ibu-ibu ngerti ya, kenapa mertua itu kadang suka ngurusi? Karena anak itu dia besarin puluhan tahun. Terus engkau ketemu waktu dia sudah jadi sarjana, dia sudah punya kerjaan, yang sekolahin dia itu ibu bapaknya, amin. Bener nggak? Ya, Anda mau terpukul, tersinggung silakan. Tapi ini tugas saya menyampaikan. Karena sudah terlalu banyak nih saya konseling. Itu Bu, sejak nikah sama perempuan itu, saya dimusuhin, kasihan kan ibunya. Yang udah pelihara anak ini sampai 20 tahun, tiba-tiba ketemu seorang wanita, dia melupakan semua keluarganya. Engkau dapat udah enak, udah jadi sarjana, udah kerja, lu tinggal terima gaji. Coba berani ada yang protes saya. Nah, kita buka yuk kebenaran ini. Cukup orang Kristen, engkau hebat di gereja tapi berantem sama mertua, berantem sama kakak ipar. Ngapain coba? Apa yang kau pelajari firman di dalam Alkitab, di dalam gereja? Bener nggak? Ya, setelah menikah dia nggak pernah hormat sama saya Bu. Itu Bu, kalau mertua saya datang ke rumah, udah deh saya sama suami ribut terus. Kenapa? Mertua mau campuri semua. Ya maklum, dia masih merasa itu anaknya yang dia besarkan dari kecil. Kalau mertua saya datang di rumah saya, saudara, ya begitu. Saya goreng tempe, potong tipis-tipis, dia iris. Sini, Daniel tuh nggak suka tipis-tipis, maunya yang tebel. Dalam hati saya, dia udah nikah sama saya Bu, saya tahu dia nggak suka yang tebel. Tapi ya sudahlah, emaknya, betul nggak? Ntar semua masakan dikasih gula, dikasih kecap. Saya bilang, Bu, nanti kemanisan. Orang pupuk, Daniel seneng yang manis. Saya bilang, sekarang udah nggak terlalu Bu, karena istrinya udah manis. Masalah buat lo. Kayaknya nggak terima. Ya, keberatan Anda. Ya, jadi tapi ya maklum aja kan. Ya wes lah, maklum. Ya memang itu orang tuanya dari kecil dia yang besarkan suami saya. Jadi waktu dia datang dia merasa itu masih anaknya. Semua mau diurusi, kita ngerti aja niat baiknya, bener nggak? Ya, sampai kadang, loh ini kenapa pas bunga di sini Ji? Saya tanya sama anaknya, itu maknya tadi mak yang pindahin. Saya tanya, mak kenapa dipindahin? Gak bagus kalau di situ menghalangi. Ya wes, biarin aja. Ntar kalau dia pulang kita balikin lagi. Benar nggak saudara? Ngapain sih harus berantem? Amin. Coba kalau semua kita waras, kan nggak perlu ada pertikaian. Apalagi terus kita datang suami, tuh loh makmu itu loh, semua kan. Coba saudara jadi penolong tuh yang bener, amin. Jangan setelah nikah sama kamu terus suamimu jadi berantem sama maknya. Itu nggak bener. Buah apa yang dihasilkan? Saya kadang saya ingetin suami loh, saya kasih uang ke mak lo, kamu belum kasih uang lo bulan ini. Kadang kalau ketemu maknya, saya udah pegang duit, saya suruh suami saya yang kasih, kamu yang ngasih ya, biar dia tahu anaknya itu sayang mamanya. Masa saya terus, sekali-sekali kamu. Kata suami saya, sama aja lah. Enggak sama, nih kamu yang kasih. Harus seperti itu saudara. Belajar kita menghormati, amin. Ya, ada ibu-ibu cerita sama saya, itu Bu Debbie tiap mertua datang saya sama suami ribut, aduh Bu kacau, waduh gimana, tapi saya mau usir dia nggak bisa. Terus akhirnya saya beli tanaman Bu, saya taruh di rumah, dia datang ditanya, bagus banget nih tanaman apa namanya, lidah mertua. Kan ada tuh sansevieria ya, tajam-tajam, panjang-tajam kayak pedang. Kenapa juga itu orang namakan lidah mertua coba? Malah dia taruh di depan pintu rumah, banyak banget tanaman tusuk-tusuk tinggi. Maknya tanya, ini tanaman apa ya, bagus ya? Ini namanya lidah mertua mak. Ya tajamnya kayak begini nih mak. Ya besok maknya packing barang pulang ke kampung saudara. Lalu dia seneng. Jangan ya saudara. Sebagai wanita kita ini diberikan Tuhan kuasa untuk menolong, untuk mempengaruhi suami, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, amin. Yang berantem sama mertua pulang nanti berbaikan.
Kalau enggak, Anda nggak usah datang gereja lagi. Lo bener, percuma kan? Ngapain gereja coba kalau nggak belajar lakukan firman? Amin. Jangan punya musuh yang berantem sama ipar. Datang, perbaiki hubunganmu. Tuhan udah mau datang, jangan main-main saudara. Tuhan mau kita kudus dan berkenan di hadapannya. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, yang keras-keras aja hari-hari ini. Ya, pakai lidah-lidah. Ya, nggak apa-apa ya kalau kita mengerti kebenaran ini. Ya udah, orang tua kan dia merasa ya udahlah, jangan bermusuhan. Kemarin ada ibu-ibu yang mengeluh sama saya, Bu Debbie, anak saya sejak menikah nggak pernah peduli orang tua kami, kadang kesusahan uang, dia diberkati luar biasa, tapi dia nggak pernah lihat kami. Sampai kadang-kadang suami saya bilang, di mana firman yang waktu kecil dia kita bawa ke sekolah minggu? Tapi dia jadi begini sejak ketemu istrinya. Jadi tolong istri-istri, engkau tuh diciptakan menjadi penolong, bukan pemecah belah di dalam keluarga. Amin. Makanya saya ini menjadi mantu kesenangan mertua saya. Ya. Bener, ya disayang banget saya sama mertua. Ya karena saya ngerti aja, bener nggak? Orang itu merasa dikasihi kalau dikasih duit. Jangan ketawa, ngaku, bener nggak? Kita bilang kita doain dia nggak rasa saudara doa. Tapi duit dia rasa. Amin. Makanya Yesus bilang gini, engkau harus cerdik jadi anak Tuhan. Lebih cerdik dari orang dunia. Kenapa? Karena orang-orang dunia mengikat persahabatan dengan mamon. Orang tua itu merasa dikasih kalau apa sih? Waktu dia butuh duit, kita kasih dia duit, bener nggak? Kita kasih dia perhatian, ya. Saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan, bagaimana bukti kita mengasihi mereka? Ya saat mereka butuh, ya tolong ngasih. Cuma itu, kalau memang kita berlebih, kenapa tidak? Amin apa amin? Ya, orang Kristen tuh gitu, kita saudara dalam Tuhan. Kalau duit, tunggu dulu. Nah ini saudara ya, kita berdoa supaya Tuhan kasih kita hikmat. Ya, ayo saudara, kita belajar bahwa mengikuti Tuhan tuh bukan cuma nyanyi. Ngikut Tuhan tuh bukan cuma di gereja, amin amin amin. Pulang dari gereja, itu kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Waktu nggak ada duit masih bisa nyanyi ya. Halo, ya, bisa, tapi lagunya cabut nyawaku. Ya, jangan ya saudara. Nyanyi, walaupun lagi ada dalam persoalan dan tekanan, nyanyi, ya. Yang mau menikah, doa dulu ya, tanya Tuhan jodohmu yang mana ya. Jangan main tabrak loh. Ya, soalnya udah kepala 3 Bu. Nanti kalau nggak nikah sekarang kadaluarsa, expired nanti. Ya, jangan ya saudara. Tanya Tuhan. Tuhan mau nggak Tuhan? Ini saya mau nikah sama ini, Tuhan mau nggak? Saya pernah saudara pelayanan di Solo. Saya pelayan di Solo. Selesai khotbah, lucu. Tuhan gerakan saya untuk altar call tapi khusus tim PPW saja. Jadi waktu itu saya panggil semua singers, worship team leader, pemusik maju, ya, mengurapi mereka. Waktu saya doakan, tiba-tiba ada worship leadernya wanita waktu itu. Nangis dia saudara, dilawat Tuhan, nangis teriak-teriak. Begitu selesai, ya dia bilang sama saya gini, Kak Debbie, kayaknya Kak Debbie itu datang ke sini cuma untuk saya. Saya bilang, loh, kok cuma untuk kamu? Iya Kak, kenapa bulan depan tuh saya sudah memutuskan akan menikah dengan seorang pria. Dan dia bukan orang Kristen Kak, tapi dari seberang. Kenapa? Ya kakak tahu sendiri kan di Jawa ini Kak, mulai kepala 2 kalau udah belum dapat pacar, orang tua udah mulai galau. Apalagi mulai 25 belum dapat jodoh, dibilang perawan tua kan malu. Nah saya ini kan udah mulai 30, memang sih saudara, di bawah 30 jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Enggak ya. Jadi harus banyak doa dan puasa itu kalau begitu. Enggak, Tuhan nggak pernah lepas tangan. Cuma memang carinya agak susah sih ya. Udah diskon 70 nggak laku-laku ya, plus 20 lagi nggak laku juga. Tapi ya sudahlah, percaya sama kuasa kedaulatan Tuhan ya. Akhirnya dia bilang gini, nah karena saya ini udah menginjak kepala 3 Kak, saya sudah berdoa Kak, Tuhan kirim jodohku Matius, Markus, Petrus, Lukas, Yohanes. Nggak ada yang datang Kak. Satu kali yang datang Sulkifli. Lalu taulah orang tua di Jawa ini Kak, waktu mama saya diomongin datang, dia bilang siapa aja yang penting mau nikahin kamu. Udah ketuaan kamu, mama malu sama keluar sama tetangga-tetangga sini, kamu gak laku-laku.
Ya udah, akhirnya ketemu dua belah pihak keluarga. Saya itu sudah dilamar dan nanti bulan depan kami akan menikah. Tapi waktu Kak Debbie khotbah tadi, lalu Kak Debbie doain, saya tadi dapat peneguhan, enggak Kak, saya mau batalin ini semua. Saya bilang, iya, kalau kamu menikah terus gimana? Ya saya ikut Kak dengan cara mereka. Ya kalau dengan cara mereka berarti kamu menyangkal Yesus loh. Ya iya, disuruh ucapin. Nah terus gimana? Kamu jangan pernah, kamu WL loh. Tugasmu itu melayani Tuhan, memimpin pujian loh. Terus sekarang kamu disuruh menyangkal Tuhan, kamu mau? Selama ini kamu nyanyi bilang Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, mana imanmu? Putusin, sebentar lagi Tuhan kirim Petrus sama kamu. Akhirnya saudara benar. Dia bilang, iya Kak, apapun Kak, saya nggak boleh, tadi saya dapat peneguhan dari Tuhan. Enggak Tuhan, saya nggak mau tinggalin Tuhan Yesus, saya udah melayani Tuhan. Saya pulang ke Jakarta. Sebulan kemudian ada orang masuk di inbox saya. Kak Debbie masih ingat saya nggak? Saya lihat fotonya, iya. Di dulu yang WL Kak Debbie doakan di Solo. Iya Kak, bener Kak, waktu saya putusin Zulkifli. Beberapa hari kemudian Tuhan kirim Petrus. Terus jadi saya sekarang sudah menikah Bu sama Petrus. Setan itu tahu waktu engkau minta. Yang pertama tahu Tuhan, yang kedua tahu siapa? Setan. Ya, engkau minta jodoh, setan tahu minta jodoh, dia kirim dulu Muhammad. Zulkifli. Siapa tahu dia terima Zulkifli. Tapi ketika Tuhan berkenan atas jalan hidup seseorang, maka Tuhan menyelamatkan orang itu. Jadi saya datang ke Solo, saudara, satu jiwa ini diselamatkan. Dia bisa batalkan saudara dia dengan Zulkifli. Sekarang hidupnya berbahagia dengan Petrus. Kita ini bekerja bersama Tuhan, dia bisa melancarkan semuanya. Tapi kadang yang bikin ribet nih kita. Kenapa? Karena ketidakpercayaan. Tapi hari ini kita mau bilang, yes Tuhan, kami yakin Engkau ada di sini.